Ya teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, Fari Design Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin. Sebelumnya kemarin saya buatkan video bagaimana cara membuat denah dan dinding. Untuk selanjutnya akan saya buat tutorial bagaimana cara membuat pintu dan jendela. Untuk video sebelumnya nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Silahkan bagi yang ingin menonton bisa diklik di link deskripsi. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita perlu saya ingatkan kembali, kita perlu membuat layar terlebih dahulu. Sebelum membuat apapun itu, tujuannya adalah nanti akan mempermudah kita ketika pengeditan. Oke, kita buat layar terlebih dahulu. Di sini layar kusen gitu ya. Oke, pertama mungkin kita buat pintu yang ini aja dulu ya. Pintu yang satu pintu ini kan, yang depan ini kan nanti ada dua pintu yang bukanya ada di tengah. Kita buat ini terlebih dahulu. Kita lihat dulu ukurannya, bisa menggunakan ini. Ukurannya 210 kali 100. Kita buat di sini 210 kali 100. Mungkin objek ini kita hapus saja ya, sedikit mengganggu. Nah, jika kita sudah buat rectangle seperti ini, kita bisa klik F terlebih dahulu ya di sini. Biasanya ketebalan kusen itu 6 cm. Kita klik 6. Kemudian kita buat seperti ini. Ini kita hapus. Oke, selanjutnya biasanya kan mungkin seperti ini ya. Ini kalau kita push langsung, di sini akan bolong. Nah, bagaimana untuk mengantisipasinya atau mengatasinya? Kita bisa grup terlebih dahulu. Seperti ini caranya. Kita klik kanan. Ini kita grup yang kusennya dulu. Klik kanan, klik kiri 2 kali, kemudian klik kanan, make group. Kemudian yang dalam untuk yang pintunya juga sama, kita klik kanan, klik 2 kali, kemudian klik kanan, make group. Nah, setelah itu kita bisa buat ketebalan. Misal ketebalannya itu biasanya kan 12 cm. Nah, ini hasilnya untuk kalau tadi kita grup, dia nggak bolong tapi seakan-akan padat. Oke, selanjutnya kita buat ketebalan untuk daun pintunya. Kita buat ketebalan 4 cm. Sebenarnya simpel ya, seperti ini pun sudah membentuk pintu, tapi mungkin kita perbagus sedikit lah. Mungkin sedikit ada motif, kita edit. Misalkan
motif pintu itu seperti ini. Nah, kita sedikit beri motif. Ya mungkin seperti ini sih untuk membuat pintu itu sederhana, cukup seperti itu. Untuk pewarnaan tinggal kita pilih mau warna apa. Mau ini kusennya kayu, di sini juga sudah ada. Mau ini kita buat sebagai jaring apa namanya, aluminium atau PVC itu juga bisa. Ya kemudian kita mau coba bikin gagang pintu di sini. Bagaimana caranya? Seperti ini. Semisal kita buat di sini. Kita buat rectangle terlebih dahulu. Circle atau lingkaran di sini. Saya buat sedikit. Nah. Dan saya buat circle lagi atau saya offset. Misal seperti ini. Kemudian kita buat gagangnya seperti ini. Buat simbol saja. Kita bisa klik ini garis ini, kita klik garis ini, kemudian kita klik follow me. Nah, mungkin seperti itu ya untuk pintu sederhana saja. Kemudian bisa kita pasang. Sebelumnya kita sesuaikan juga posisinya, kita putar terlebih dahulu. Nah kemudian bisa kita langsung pasang di sini. Agak kita mundurkan sedikit ya biar posisinya itu seakan-akan dia di tengah. Dan kita copy dengan cara M Ctrl, kemudian kita pindah di sini. Ini kan terbalik ya, kita balik klik kanan, klik long, kita klik red direction. Maaf, kita klik green direction. Nah untuk pintu satu seperti itu ya. Kemudian kita buat pintu 2. Sebenarnya caranya itu sama saja, konsep dasarnya itu sama saja. Atau mungkin nanti teman-teman juga bisa kembangkan sendiri lah ya untuk pintu 2 juga buat belajar. Kemudian kita coba aja buat jendela di sini. Sebenarnya sama aja ya konsepnya. Untuk ukuran jendelanya itu 60 kali 170. Kita bisa buat di sini. Puluh kali 170. Ya sama, ini kita offset lagi, klik F, kemudian bisa kita offset 6 cm. Justru jendela ini malah lebih mudah dibanding kita membuat pintu karena lebih simpel, kita hanya bermain di offset sama di pull. Sama, tinggal kita klik 2 kali, klik kanan, kita make group, klik 2 kali, klik kanan, kita make group.
Ini kita push pakai bahasa Inti. Kemudian ini juga ini coba kita biasanya kan jendela kan posisi yang daunnya itu kan di depan ya, bukan di belakang. Nah, ini kita majukan. Nah, kemudian ini tinggal kita offset lagi. Kemudian ini bisa kita push. Sebentar. Sebentar saya ulangi. Nah, untuk jendela ini coba kita ini aja, kita sebelum kita pull kita lubangi terlebih dahulu nanti untuk kita buat kaca. Jadi seperti ini. Ini kita push, dulu. Nah, ini kita push, kita sesuaikan. Nah, biasanya bentuk jendela kan seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa buat kaca di sini. Nah, kita bisa cari material kaca di mana? Di glass and mirror. Nah, misal ini. Nah, sebenarnya cukup seperti itu ya untuk konsep bagaimana cara membuat jendela. Atau misal ini mau kita buat seolah-olah sedikit terbuka, itu juga bisa. Nah, contohnya seperti ini. Tinggal kita make komponen jendela. Tinggal kita pasang sesuai di sini. Ini biar ada kesan agak di tengah. Nah, mungkin cukup sederhana ya bagaimana cara membuat jendela sama pintu itu. Di sini ini kan sebenarnya rencana kan mau jendela double atau ada jendela dua. Mungkin nanti teman-teman bisa dibuat latihan untuk itu. Untuk nanti membuat pintu pintu kamar mandi itu sebenarnya konsepnya sama. Jadi mau bikin apapun yang penting paham cara dan konsepnya, yang cara membuat pintu sama jendela tadi. Ya, mungkin cukup itu untuk tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.